Hai Sobat Teknisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Oke Sobat Teknisi, seperti biasa pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini kita akan melanjutkan episode TNT yang selanjutnya dan membahas dan mereview sebuah produk yang ada di 994. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah solder yang bermatakan T12. Jadi apa produknya? Ini dia, solder T16 dari Sugon. Oke Sobat Teknisi, langsung saja seperti biasa kita akan mereview dan mengunboxing solder T16 dari Sugon ini, dan mungkin juga memberikan sedikit tips mengenai fitur-fitur dan cara perawatan dari Sugon T16 yang ada di depan kita. Langsung saja kita unboxing ya Sobat Teknisi. Jadi ketika Sobat Teknisi membeli sebuah produk T16 dari Sugon, maka Sobat Teknisi akan mendapatkan seperti biasa buku panduan serta beberapa juga buku informasi dari Sugon. Dan selanjutnya itu ada gagang. Jadi dia menggunakan mata T12. Selanjutnya itu ada satu mata solder yang itu adalah pisau kecil. Selanjutnya ada kabel ground, kabel power, serta tiang untuk kabel. Jadi dia juga seperti biasa itu produk dari Sugon, solder stationnya menggunakan tiang. Jadi Sobat Teknisi juga dapat tiang untuk dudukan dari si kabel gagang solder. Dan yang pastinya yang terakhir itu adalah station T16 dari Sugon. Oke Sobat Teknisi, langsung saja kita proses rakit beberapa komponen yang ada di solder station T16 dari Sugon. Jadi untuk komponennya, beberapa komponen itu cukup lengkap ya dari solder T16 dari Sugon, dan ciri khasnya itu seperti biasa, warnanya yang beda, tampilannya yang elegan dari Sugon. Jadi solder T16 itu dia menggunakan mata T12 dengan satu gagang. Ini ada mata bonusnya dari Sugon. Selanjutnya ada gagang. Jadi gagangnya cukup besar ya Sobat Teknisi, dan nyaman untuk digunakan. Sini ada lampu juga, lampu indikator. Langsung aja di sini juga ada. Jadi dia sistem klip aja langsung. Nah, di sini kita menggunakan mata bekas saja karena ini baru ya. Nah, sini ada batas, ada dua batas. Untuk di gagang itu kita sampai di batas yang kedua. Jadi ketika memasukkan tuh sampai batas yang kedua itu mentok. Langsung aja kita standby kan gagangnya agar ketika Sobat Teknisi menghidupkan, takutnya powernya ke dalam keadaan hidup seperti ini, ditakutkan ini di bawah maka akan kebakaran nggak, atau bahkan mungkin kena tangan atau kaki Sobat Teknisi. Langsung aja standby kan didudukan gagang seperti biasa. Langsung aja kita klip aja. Nah, ini sudah kencang, sudah ada kunciannya juga. Selanjutnya kabel power. Nah, ini untuk dudukannya ada di sebelah sini, langsung ditempel aja. Ini ada posisinya juga ya. Nah, langsung. Dan di sini juga dia fleksibel. Kabel powernya cukup panjang, jadi Sobat Teknisi bisa menaruh station ini di atas, di samping, atau mungkin agak jauhan juga nggak apa-apa.
selagi kabelnya masih bisa nyampe. Kita matikan dulu dalam keadaan off, langsung aja. Jadi sebenarnya untuk kabel powernya sendiri dia udah menggunakan 3 lubang, jadi udah include ground ya sobat NC. Cuman dari sugonnya sendiri itu udah melengkapi juga dengan kabel ground. Oke, selanjutnya ada kabel, kita sesuaikan dulu posisi dari kabelnya. Langsung aja kita kencangkan. Nah, ini sudah tidak bisa lepas, jangan sampai ada yang tuh ke mata solder. Matanya oke. Untuk kabel ground sendiri itu sebenarnya sudah ada posisinya juga, dapat sobat ini lihat juga. Sini ada untuk kabel ground, kita pasangin juga. Ini boleh dipasang, boleh tidak, karena sebenarnya kabel powernya sudah mengusung 3 titik yang udah include dengan kabel ground. Oke, semuanya sudah kepasang. Selanjutnya kita lihat apa aja sih yang ada di solder T16 dari sub. Jadi untuk yang pertama itu, nah sobat ini bisa lihat di sini dia menggunakan 3 channel. Jadi sobat ini bisa simpan settingan-settingannya di setiap channel. Ini ada 3 channel. Dan yang terakhir ada settingan sini untuk naik turunkan temperatur. Jadi langsung aja kita lihat dan mungkin memberikan sedikit tips mengenai beberapa fitur yang sebenarnya juga sudah tertulis di atas dari unitnya. Dan kita mungkin sedikit menjelaskan juga. Oke. Nah, di sini dia sudah normal. Dan di sini sobat ini bisa lihat ada lampu indikator juga. Nah, oke, untuk channel 1 kita bisa setting di 300 boleh. Tinggal sobat Inisi atur sesuai keinginan sobat Inisi. Ketika sudah contoh cukup tekan lama, maka settingannya sudah kekunci di 305 tadi ya. Nah, ini kita coba ganti juga. Kita turunkan di 325. Tinggal tekan sampai bunyi bip, maka dia akan kesimpan settingannya. Maka settingan-settingan dari channel ini fungsinya memudahkan sobat Inisi ketika menggarap sebuah kerjaan. Jadi sobat Inisi tidak perlu untuk mencari-cari lagi karena sudah bisa sobat Inisi simpan. Selanjutnya di sini ada tombol set. Ini fungsinya untuk merubah dari Celcius ke Fahrenheit untuk pengaturan suhunya. Nah, oke, selanjutnya itu ada naik turun aja, untuk suhu juga udah ada. Nah, untuk yang dalam keadaan nyala, itulah sobat Inisi yang bisa lakukan. Selanjutnya beberapa fitur yang ada di T16 itu sobat Inisi bisa lakukan ketika unit dalam keadaan mati. Yang pertama itu sobat Inisi tekan channel 1. Oke, channel 1 itu lama dan nyalakan. Maka ini unitnya sudah terkunci dalam keadaan lock ya sobat Inisi. Dan selanjutnya di sini kita bisa buka lagi dengan tekan channel 1 lagi, maka locknya sudah kebuka. Oke sobat Inisi, untuk yang kedua itu ada di channel 2. Kita pencet channel 2. Jadi channel 2 di sini ada tulisannya channel 2 dan tekan tombol power, itu bisa mengaktifkan dan menonaktifkan suara beep atau buzzer yang ada di station. Jadi kita tekan channel 2, nyalakan. Nah, di sini sudah tertulis atau ada gambarnya di speaker silang. Jadi ini udah nggak ada bunyi beep.
Oke, cara nyalakannya seperti itu tadi lagi, tekan channel 2. Nah, oke, selanjutnya sobat teknisi, untuk yang selanjutnya ada di set. Jadi kita tekan tombol set, maka di sini ada kalibrasi. Sobat teknisi bisa di sini ada bukan kalibrasi tapi untuk auto sleep-nya. Jadi bisa standby di 0, 150, 180 hingga 200. Jadi untuk dalam keadaan mati sobat teknisi tekan lama, itu adalah pengaturan untuk standby-nya di stationnya sendiri. Oke sobat teknisi, untuk yang selanjutnya itu hal yang sangat penting dalam sebuah unit solder. Jadi itu adalah pengkalibrasian. Jadi untuk solder station T16 itu pengkalibrasiannya cukup gampang. Sobat teknisi tinggal tekan tombol set lama dan angkat. Nah, maka kalibrasi akan ditulis di kal. Maka sobat teknisi tinggal tekan tombol naik turun. Bisa minus, bisa plus. Ini minus 1. Nah, untuk pengkalibrasian sendiri sobat teknisi bisa setting sendiri untuk mencari sobat teknisi yang inginkan di angka berapa. Oke, ketika kalibrasi setelah dilaksanakan, tekan tombol set, maka unit akan berjalan normal seperti biasa. Oke sobat teknisi, itulah beberapa tips dan sedikit penjelasan mengenai fitur-fitur apa aja yang ada di T16 dari Sugon. Jadi sobat teknisi, di sini juga terdapat sebenarnya tulisan-tulisan beberapa cara-cara tutorialnya juga untuk bagaimana cara pengaplikasian dari sebuah T16. Selanjutnya seperti biasa kita akan memberikan tips cara perawatan dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sebuah produk T16 dari Sugon. Yang seperti biasa kebanyakan dari solder-solder yang lainnya itu sobat teknisi bisa perhatikan kebersihan dari dudukan yang ada di dudukan gagang yang ada di sebelah unit ini. Karena gagang dan unit ini bertipe sensor, maka sobat teknisi biasakan untuk selalu perhatikan kebersihan dari landasan atau sensor yang ada di dudukan solder. Dan selanjutnya itu selalu juga gunakan pembersih yang ada di sebelah dari unit ini. Dan sebenarnya ini juga bisa dilepas. Jadi ketika ini sudah bertumpuk mungkin timah atau bahkan beberapa kotoran debu, sobat ini sih biasakan untuk selalu bersihkan juga. Karena bisa berakibat mungkin juga ketika sobat teknisi sudah terlalu kotor, maka sobat teknisi akan boros dengan mata solder juga. Selanjutnya sobat teknisi yang harus perhatikan itu ketika menggunakan sebuah station yang cukup besar seperti ini, sebenarnya arus listrik juga harus diperhatikan juga. Karena arus listrik yang tidak stabil bisa juga menyebabkan unit ini konslet, bahkan mungkin juga beberapa IC yang ada di dalamnya juga tidak berfungsi. Jadi sobat teknisi, sekian dulu video kita kali ini. Bila ada pertanyaan dan mungkin ada juga saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lainnya. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage 994 di Facebook agar sobat teknisi tidak ketinggalan informasi apa saja mengenai 994. Saya Rizky, QC 994, pamit undur diri. Ciao.